Halo Sobat Prak, ketemu lagi sama gue Patirat Ulul. Setelah sebelumnya gue review Shogun, sebenarnya gue mau review lagi, cuma bukan Shogunnya secara keseluruhan, lebih ke karakter-karakternya. Dan episode 10 udah tayang kemarin, endingnya sebenarnya masih nampar. Walaupun prediksi gue bakal ada final battle itu nggak terjadi ya, memang cuma glimpse aja. Dan kalian bisa nonton untuk final battle-nya di Sekigahara 2017. Di sana juga ada sebenarnya Ishida Mitsunari, aktor yang main ya maksudnya, tapi di sana dia sebagai Shima Sakon. Seperti yang udah gue sebut tadi, gue akan review karakter-karakter yang ada di sini. Cuma gue nggak akan mulai dari Toranaga karena gue akan menjadikan Toranaga itu sebagai finale ya. Untuk karakter pertama yang mau gue review adalah Toda Hiromatsu. Toda Hiromatsu bisa dibilang di sini adalah pelayan setia dari Toranaga sama ya. Dia juga adalah ayah dari Buntaro, aka Toda Hirokatsu, dan juga mertua dari Mariko. Dan bisa dibilang dia itu paling setia karena memang Toranaga sebenarnya dikelilingi oleh orang-orang yang punya agenda sendiri ya. Ya Bushige main dua kaki, John Blackthorn dia cuma pengen balik ke England, pengen ngeraid koloni-koloni Portugis Spanyol atau koloni Katolik lah di sini. Mariko juga sebenarnya adalah karakter yang cukup problematik walaupun berada di sisi Toranaga karena dia punya beban mental yang berat ya. Sebenarnya Toda Hiromatsu itu menggambarkan simbol loyalisme ya di sini. Salah satu karakter yang paling gue suka di Shogun ini. Meskipun begitu ya, sebenarnya menurut gue Toda Hiromatsu juga nggak clean amat. Dia nggak di karakter yang berada di sisi putih. Dia tuh sebenarnya juga berada di gray area karena dia itu sebenarnya juga tahu abusifnya dari Toda Hirokatsu atau Buntaro ini kepada Mariko. Cuma ya dia hanya bisa membiarkan saja gitu loh. Tapi memang paling epic adalah endingnya dia ya. Salah satunya di episode 8 di mana dia itu memainkanlah satu percaturan dengan Toranaga ini dan akhirnya dia dilanjutkan dengan melakukan seppuku yang menurut gue itu cukup epic lah di episode 8 ini. Cukup goosebump gue nonton episode ini sebenarnya. Karakter kedua di sini yang mau gue review adalah siapa lagi kalau bukan Nagakado ya. Nagakado di sini sebenarnya juga seorang coming of age samurai ya, samurai muda. Dia ingin membuktikan kepada ayahnya Toranaga kalau dia itu punya potensi, dia itu juga bisa berbakti kepada Toranaga. Walaupun gue bisa bilang di sini dia itu sedikit naif ya. Dia itu dimanfaatkan oleh Omi yang mana akhirnya malah endingnya merusak rencana Toranaga ini atau ayahnya ini. Tapi meskipun ya kesannya itu Nagakado ini karakter yang bisa dibilang bodoh ya di sini ya. Walaupun gue lebih suka menyebutnya sebagai naif, tapi Nagakado sebenarnya lebih gue bilang dia itu sebenarnya hanya ingin berbakti kepada ayahnya. Terutama di episode 7 ya, dimana dia itu menyerang pamannya sendiri atau si Saiki ini, yang mana dia itu kesel sama Saiki karena dikhianati. Dan menurut gue itu tindakan dari Nagakado ini heroik lah. Yang ketiga adalah Usami Uji ya. Menurut gue inilah salah satu karakter cewek paling proudful setelah Mariko ya, karena dari awal juga dia sebenarnya punya beban mental dan beban moral yang cuman lumayan besar. Ketika Tadayoshi ini suaminya ini bertingkah yang kemudian akhirnya malah anaknya juga akhirnya dibunuh ya kalau nggak salah. Dan di sini salah satu momen epic dari Usami Fuji ya yang menggambarkan dia itu sebenarnya proudful noble atau bangsawan yang sebenarnya punya harga diri tinggi adalah ketika Omi ini minta senjata-senjatanya dari Blackthorn dan dia itu yang paling maju malah untuk melindungi Blackthorn ini ya. Dan itu salah satu momen badass dari Usami Fuji ini. Cuma memang untuk Usami Fuji ini gue lihat gray areanya itu ada di dia itu sebenarnya sedikit xenophobic sih menurut gue sih. Selanjutnya adalah Kiku ya. Seperti yang kalian tahu Kiku juga udah ada dari awal episode ya. Kalau nggak salah dia itu courtesan atau wanita penghibur dan juga love interestnya dari Omi ya. Dia juga sebenarnya menggambarkan kalau wanita penghibur pun dia tetap wanita. Dia juga punya perasaan, dia juga punya love interest, dia juga punya agenda. Yang mana di sini dia itu sadar kalau Omi seorang samurai dan seorang samurai menikah dengan courtesan itu atau wanita penghibur itu juga bisa dianggap sebagai aib sih. Selanjutnya adalah Omi ya. Omi yang seperti yang gue udah bilang dia adalah love interest dari Kiku. Dia juga seorang samurai muda, lord muda lah bisa dibilang. Dia itu juga adalah ponakan dari ya Bushige. Dan Omi ini sebenarnya cukup pintar ya, cukup cerdas. Cuma memang underrated sih karena memang porsinya di sini tuh cukup sedikit. Walaupun dia tuh sebenarnya sering muncul di beberapa episode dan lumayan intens juga. Dia tuh sebenarnya lumayan manipulatif dan intimidatif, tapi dia itu sebenarnya cukup tahu untuk kapan dia harus berpihak pada Toranaga dan pada Yabushige. Terutama di episode 10 ya kita tahu oh Omi ternyata cerdas juga gitu.
Tapi Omi bisa dibilang cukup sentimental ya, terutama di episode 8, di mana dia adalah orang pertama yang malah meminta untuk Toranaga untuk menghentikan Hiromatsu melakukan seppuku ya. Dan ketika Hiromatsu sudah melakukan itu juga dia orang yang kelihatannya menangis lah. Bisa dibilang dia karakter yang manipulatif, pintar, sedikit licik, tapi dia sentimental. Selanjutnya adalah Yabushige ya, Kashigi Yabushige. Ini adalah salah satu karakter favorit gue. Gue justru paling suka karakter ini dibandingkan yang lain, even dibandingkan Toranaga ya, karena merasa Yabushige ini sosiopat. Dia itu sedikit gila, dia itu licik, tapi dia itu bisa main aman gitu loh selama sampai episode 10 ya. Beberapa contoh yang menunjukkan kalau dia itu sosiopat adalah dia itu suka menyiksa orang, dan dia itu justru menikmati dan berkontemplasi ketika dia itu menikmati erangan-erangan orang yang dia rebus hidup-hidup ya. Apalagi dia bisa pertama, kalian bisa tahu. Terus yang kedua, dia itu sedikit narsistik juga. Kalian bisa lihat pas Toranaga datang, terus pertama Yabushige sama Ore Yabushige sama Ore terus ganti ke Toranaga, itu kelihatan banget dia itu nggak suka gitu. Dan juga ketika dia berada di iring-iringan pemakamannya Nagakado ya, dimana dia itu di dalam iring-iringan itu berkomentar negatif sama Nagakado ya, yang dia bilang adalah Nagakado ini kok matinya masih lebih rendah ya daripada direbus hidup-hidup, tapi masih lebih tinggi daripada dimakan anjing. Itu menurut gue tuh gila sih. Cuma gue juga lihat ya, ketika si Yabushige ini nyelamatin Rodriguez yang jatuh di tebing, yang terdampar di tebing ya, dan dia itu turun tebing. Menurut gue ini yang menjadikan kalau si Yabushige ini berada juga di grey area. Jadi dia itu nggak yang di karakter villainnya semua, tapi dia juga masih ada sisi putihnya gitu loh. Apalagi di scene akhir ya, ketika dia berada di persidangan ya, yang gimana dia masih meminta untuk ya udah kalau gue mau dieksekusi, pemilikan domain gue itu dipindahin ke ponakan gue, yang mana dia itu sebenarnya sayang sama ponakannya. Dia itu sebenarnya sayang sama Omi. Menurut gue Tadanobu Asano yang jadi Yabushige, role-nya di sini adalah magnifico ya, bagus banget lah. Yang selanjutnya atau yang ketujuh adalah Buntaro ya, aka Toda Hirokatsu. Mungkin bagi kalian yang pernah main game Diablo 2, itu udah lama banget, mungkin gue bisa bilang Buntaro ini kayak karakter yang digambarkan sebagai barbarian lah, cuma tukang pukul doang. Buntaro itu bisa dibilang karakter yang kejam, karakter yang bengis, karakter yang kuat, tapi di satu sisi dia juga rapuh. Dia itu bengis, kuat, dan abusive ketika kita lihat di episode 7 kalau nggak salah ya, dimana dia itu mukulin Mariko. Dia itu memang melakukan KDRT, bukan suami yang baik lah bisa dibilang. Tapi di sisi lain, terutama di episode 8, itu kita bisa lihat juga betapa sebenarnya Buntaro ini cinta dengan Mariko. Buntaro ini juga sebenarnya ingin menua dengan Mariko itu. Dan meskipun ya Buntaro ini dengan abusive-nya, dengan KDRT-nya ya, tapi dia itu juga sebenarnya orang yang honorable ya. Dia itu loyal pada tuannya, terutama di episode 3 atau 4 ya, gue agak lupa sih, dimana dia berkorban ya supaya tuannya itu bisa lolos. Menurut gue ini adalah salah satu contoh grey area karakter dari Buntaro ini. Selanjutnya adalah istrinya Buntaro sendiri, yaitu Mariko. Yang seperti yang udah gue bahas di video sebelumnya, Mariko itu kan sebenarnya gue bilang adalah simbol feminisme ya untuk series ini, dimana salah satu scene paling badass-nya adalah dia itu melawan seluruh samurai yang dikirim Ishido itu sendiri pakai Naginata. Itu adalah scene paling badass. Mariko ini menurut gue adalah merepresentasikan dari ketegaran seorang wanita ya, dimana dia itu memang punya isu mental karena dia punya ayah seorang pengkhianat ya, yaitu Akechi Mitsuhide. Di sini namanya lah Akechi Jinsai, dan dia itu menyandang status sebagai putri pengkhianat, dan juga dia punya suami yang abusive, tapi dia harus tetap tegar walaupun dia itu berkali-kali ingin melakukan seppuku ya, karena memang dia itu nggak kuat dengan hidupnya. Dan perannya sebagai translator dari John Blackthorne ini, itu menurut gue itu kayak menggambarkan bahwa Mariko ini representasi dari wanita yang cerdas, anggun, tapi juga kuat. Mungkin bisa gue bilang Mariko ini the most proudful, noble karakter di series inilah. Yang kesembilan adalah John Blackthorne, dimana dia itu sebagai gaijin atau orang asing yang juga sebagai anjin ya, atau pilot atau navigator di sini. Itu sebenarnya orang yang dari awal agendanya cuma satu, dia ingin balik ke England atau meneruskan misinya untuk nge-raid koloni-koloni Katolik di sepanjang Asia dan dunia baru ya. Dan mana si John Blackthorne ini awalnya gue juga nggak
terlalu simpatik jujur aja, karena dia itu orang yang menurut gue itu selfish ya, egois lah bisa bilang di sini. Kelihatan kalau dia itu nggak tulus untuk membantu Toranaga, karena emang sebenarnya mungkin juga dia juga sebenarnya tahu kalau dia itu dimanfaatkan oleh Toranaga dan ini bukan perangnya dia. Tapi menurut gue yang menarik dari karakter John Blackthorne ini adalah self-contemplating karakter ya, dimana dia itu progresnya adalah berjalannya waktu, berjalannya event, dimana dia itu pertama punya satu keteguhan atau prinsip untuk meneruskan misinya, tapi sering berjalannya cerita dia itu menjadi orang yang simpatik dengan perjuangannya Toranaga, dengan perjuangannya orang-orang Kanto ini. Karakter selanjutnya yang sebenarnya nggak kalah menarik yang menurut gua adalah antitesis dari Mariko itu sendiri adalah Lady Ochiba. Lady Ochiba ini bisa dibilang antitesis dari Mariko karena dia hanya menerima nasib. Dia itu representasi karakter wanita yang nggak melakukan perlawanan sama sekali ketika takdir itu datang gitu loh. Dia itu nggak ada persiapan sama sekali. Sementara kalau dilihat ya, Mariko itu dia lebih prepare, dia lebih tegar lah bisa dibilang. Terutama di episode 9 ya, ketika Mariko ini ngelawan samurai-samurai yang dikirim Ishido. Dia itu lihat dari atas kayak semacam atap balkon gitulah. Dan dia itu kelihatan kalau iri terhadap Mariko. Kelihatan kalau gua nggak kayak Mariko ya. Kok Mariko bisa lebih tough daripada gue gitu loh. Meskipun ya Lady Ochiba ini bisa dibilang juga cukup manipulatif, terutama sama Five Region ini ya, dimana akhirnya Lady Ochiba ini harus turun tangan sendiri supaya heirnya atau si Hideyori ini bisa untuk bertahta setelah Taiko ini wafat. Oke, sebelum ke karakter pamungkas Lord Toranaga, kita akan ke karakter villainnya dari Toranaga ini sendiri, yaitu Lord Ishido Kazunari. Kalau digambarkan di series ini, Kazunari atau si Ishido ini adalah salah satu villain ya yang paling kuat, paling menentang Toranaga. Tapi sebenarnya kalau kita lihat baik-baik, apalagi katalisnya di episode 10 ya, di episode pertama itu kan kelihatannya kayak si Toranaga yang dizolimi ya. Tapi sebenarnya menurut gue si Ishido ini punya alasan kenapa dia itu memanggil Toranaga, dan dia itu bisa kesel banget sama Toranaga karena Toranaga ini sebenarnya menahan Lady Ochiba di Kanto. Dan menurut Ishido ini kayak bagian dari cara mengkudeta dari Taiko ini sendiri atau Hideyori. Ishido ini merasa kalau perbuatan di Toranaga ini adalah salah satu bentuk kudeta, dan dia itu harus mempertahankan wasiat dari Taiko, amanah dari Taiko, kalau yang harus berkuasa selanjutnya adalah anaknya yaitu Hideyori. Dan sebenarnya Ishido ini punya motif personal juga ya, dimana sebenarnya Ishido adalah salah satu region yang humble beginningnya itu sebenarnya adalah anak petani atau petani itu sendiri. Makanya sebenarnya inner battle dari Ishido atau internal battle dari Ishido sebenarnya adalah dia itu lebih ke mewakili kelas bawah ya, kelas pekerja yang nggak suka dengan kelas-kelas bangsawan atau samurai yang diwakilkan oleh Toranaga ini. Tapi satu hal yang sebenarnya menarik ya adalah versi asli dari Ishido ketika mengirimkan orang-orang ini ke Osaka untuk membunuh Lady Mariko. Versi aslinya adalah Tokugawa itu sendiri malah mengirimkan orang untuk membunuh Ishido. Terus Ishido tahu kalau Tokugawa ada di belakang ini semua. Dia justru kabur dan mencari pelindungan ke Tokugawa. Ini yang menurut gue itu disebut sebagai keep your friend close, keep your enemy even closer sih. Oke, langsung aja ke karakter finale dari series ini, atau karakter yang driving the whole series bisa dibilang adalah Toranaga sama. Dan di sini Toranaga seperti yang udah gue bilang, ini karakter yang bisa dibilang penuh budaya, penuh intrik, dan dari awal kita dibikin untuk simpati terhadap karakter ini, terutama ketika dia dipanggil untuk sidang dari 4 region ini ya. Sepanjang satu series ini, kita itu sebenarnya dibikin untuk bersimpati terhadap Toranaga, untuk tahu kalau Toranaga ini orang yang dizolimi lah di sepanjang series ini, dan Ishido Mitsunari dan kawan-kawannya adalah orang-orang brengsek. Tapi sebenarnya kalau lu perhatiin di series episode pertama atau kedua ya, gue agak lupa, dimana Toranaga ini ketemu Dayon atau istri pertamanya dari Hideyoshi, yang mana Dayon ini malah ngomong kan kalau kayaknya kita butuh shogun deh. Dan di situ gue kayaknya udah sedikit merasa kalau si Toranaga ini udah kepikiran untuk mengkudeta, udah kepikiran untuk take the power for himself. Dan sebenarnya menurut gue Toranaga juga karakter yang bengis ya bisa dibilang, karena dia itu sebenarnya mengorbankan teman-temannya, bahkan anaknya, untuk keuntungan pribadinya lah. Dia itu nggak reluctant atau nggak hesitate untuk
mengorbankan orang-orang terdekat. Cuma memang di sepanjang series ini juga kita bisa lihat kesabarannya Toranaga ya, dan ketenangannya Toranaga serta sandiwaranya. Tapi menurut gue memang dia itu sedikit kebobolan ya pas tahu kalau ternyata Saiki ini dipilih untuk jadi Regent atau adiknya ini dipilih untuk jadi Regent. Cuma ini pendapat gue, mungkin lu punya opini yang malah menguatkan kalau ini sebenarnya juga bagian dari rencananya Toranaga. Dan sebenarnya menurut gue kenapa 4 Regent ini benar-benar mengepres Toranaga, karena mereka itu tahu Toranaga itu adalah Regent paling kuat di antara mereka semua, dan potensi untuk mengusurp atau mengkudeta dari Hideori ini dia itu mampu sebenarnya. Tapi di sisi lain, Toranaga ini sebenarnya juga sadar kalau kekuatannya itu nggak cukup kuat kalau harus menghadapi 4 Regent ini sekaligus. Makanya dia itu memainkan trik politiknya di mana Sandranya kelihatan kalau dibikin kalau Shido ini perpetrator, Shido ini brengsek dengan menyandra seluruh anggota dari Daimyo-Daimyo Timur ini, yang malah akhirnya bikin Daimyo-Daimyo Timur ini nggak bersimpati kepada Ishido dan akhirnya bersimpati kepada pasukan Timur. Tapi intensi dari Toranaga ini untuk jadi Shogun akhirnya terungkap di episode 10, dan ya Bushige itu selama ini tahu dan selama ini sadar kalau Toranaga ini kayaknya nggak bersih-bersih amat deh, dia tuh kayaknya punya satu ambisi juga gitu loh. Oke, mungkin cukup segitu aja review karakter-karakter di series ini ya, dan memang karakter ini juga menarik semua untuk kita bahas satu persatu, dan terutama untuk ya Bushige ini ya, dimana sosiopat dan lain-lain, karena memang tiap karakter di Shogun ini mereka itu nggak ada yang berada di satu line yang lempeng lah, bisa dibilang nggak yang jahat-jahat terus, nggak yang baik-baik terus. Mereka itu semuanya ada di gray area yang menggambarkan kalau series ini sebenarnya cukup human, karena emang nggak ada lah manusia yang 100% baik dan 100% buruk. Semua pasti punya agenda dan garisnya masing-masing lah. Oke, mungkin cukup segitu aja review karakter ini dari gue. Kalau misalkan lu ada beda pendapat, lu bisa kasih di kolom komentar dan kita bisa diskusi di situ. Karakter favorit gue adalah Yabushige. Mungkin lu punya karakter lain yang lu mau tulis di kolom komentar, silahkan. Kita ketemu lagi di review film selanjutnya. Bye bye Sobat Park.